Namanya Raka, seorang pria berusia 28 tahun yang selama ini tinggal di Jakarta. Hidupnya bisa dibilang berjalan lurus seperti rel kereta yang tak pernah melenceng. Pagi bangun, ngopi hitam tanpa gula, berangkat kerja sebagai editor lepas di sebuah penerbit, pulang larut sambil mendengarkan lagu-lagu sendu dari playlist yang ia beri nama Hening Malam. Tidak ada yang istimewa dari hidupnya, tapi tidak pula menyedihkan. Sampai pada suatu hari, hidup Raka berubah begitu saja, seperti ada benang tak kasat mata yang menariknya ke dalam pusaran cerita yang tak ia minta. Raka kehilangan pekerjaannya, PHK sepihak karena divisi tempatnya bekerja dibubarkan. Di saat yang sama, pacarnya selama 5 tahun memutuskan untuk pergi, memilih pria lain yang katanya lebih stabil. Raka diam, ia tidak menangis, tidak mengamuk. Ia hanya duduk di balkon kecil kosannya, menatap lampu-lampu jalan yang perlahan meredup. Ia merasa hidupnya tidak lagi punya arah. Dan entah kenapa, di tengah kekosongan itu, ia teringat pada cerita mendiang kakeknya tentang rumah tua di desa terpencil bernama Sumberjati. Rumah milik keluarga mereka yang katanya menyimpan banyak rahasia dan telah lama ditinggalkan. Berbekal rasa penasaran, satu tas ransel, dan harapan samar untuk menemukan kedamaian, Raka memutuskan pergi ke desa itu. Perjalanan memakan waktu hampir seharian, melewati jalanan berlumpur, hutan pinus, dan kabut yang menggantung seperti tirai tak terlihat. Desa Sumberjati tampak terhenti di waktu yang berbeda. Tidak ada sinyal, tidak ada suara kendaraan, hanya suara burung hantu dan gemerisik daun. Warga menyambut Raka dengan canggung. Mereka sopan, tapi ada jarak. Ketika ia menyebutkan bahwa ia ingin tinggal sementara di rumah tua peninggalan kakeknya, beberapa wajah langsung berubah pucat. Seorang ibu tua bahkan berbisik pelan, "Jangan buka pintu yang terkunci." Tapi Raka hanya tersenyum, menganggap semua itu bagian dari mitos lokal. Ia tidak percaya hantu, atau setidaknya belum. Rumah itu berdiri di pinggir desa, di ujung jalan setapak yang terlupakan. Bangunannya besar, dengan atap seng yang sudah berkarat dan dinding papan yang mengelupas. Ada halaman belakang yang luas, ditumbuhi semak liar dan satu pohon beringin besar yang tampak seperti penjaga bisu. Di bawah beringin itulah sumur tua itu berdiri, tertutup rapat oleh papan kayu lapuk dan batu pemberat. Hari-hari pertama Raka dihabiskan dengan membersihkan rumah, membakar sampah, menjemur kasur tua, dan memperbaiki beberapa bagian yang rusak. Saat malam tiba, ia duduk di ruang tengah sambil membaca buku tua yang ia temukan di rak kayu berdebu. Tapi pada malam ketiga, sesuatu mulai berubah. Pukul 2 dini hari, ia terbangun oleh suara ketukan pelan dari arah dapur. 3 kali, lalu senyap. Ia mencoba kembali tidur, tapi suara itu datang lagi malam berikutnya. Kali ini, lebih keras, diiringi suara tangisan lirih seperti anak kecil yang tersesat. Raka memberanikan diri memeriksa dapur, tapi tidak menemukan siapapun. Yang ia temukan hanyalah jejak kaki kecil basah di lantai, menuju ke arah pintu belakang. Pintu yang mengarah ke sumur. Ia mencoba menyangkal, menganggap semua itu hanya kelelahan atau efek kesepian. Tapi semakin ia mengabaikan, semakin kuat gangguan itu. Lampu rumah berkedip-kedip, bayangan melintas di sudut mata. Dan yang paling membuatnya ngeri adalah ketika ia melihat pantulan di cermin kamar. Dirinya berdiri diam, namun pantulannya tersenyum lebar. Raka mulai mencari tahu. Ia bertanya pada warga, tapi mereka mengelak, menyuruhnya pergi dan membiarkan rumah itu kosong seperti dulu.
Seorang pria tua akhirnya berbicara diam-diam. Ia bilang, sumur itu sudah dikutuk. Dulu, ada anak perempuan yang dikurung di rumah itu karena dianggap kerasukan. Ia terus menangis setiap malam, memanggil ayahnya, Kasiran, kakek buyut Raka. Suatu malam, anak itu menghilang. Kasiran mencari tanpa hasil, lalu mulai mendengar suara anaknya dari dalam sumur. Ia pun akhirnya turun ke sana, dan tidak pernah kembali. Raka makin terpikat oleh misteri itu. Ia mulai bermimpi aneh. Seorang anak kecil berdiri di tepi sumur, menunjuk ke arah rumah sambil berbisik, "Bukakan pintunya." Ia bangun dengan tubuh berkeringat, dan saat pagi tiba, ia benar-benar menemukan sebuah pintu tersembunyi di ruang tamu, tertutup karpet tua. Pintu menuju ruang bawah tanah yang gelap dan pengap. Dengan senter dan napas tertahan, Raka menuruni tangga batu itu. Di dalamnya, ia menemukan catatan harian Kasiran, penuh dengan kegilaan dan rasa bersalah. Di akhir catatan, Kasiran menulis, "Aku akan menebus semuanya. Aku akan turun ke sumur itu. Jika kamu membaca ini, jangan ikuti aku." Tapi Raka tidak bisa berhenti. Suara itu terus memanggilnya. Setiap malam, makin jelas, makin dalam. "Bantu aku," katanya. "Bantu aku keluar dari sini." Malam itu, Raka berdiri di tepi sumur. Ia membuka papan penutupnya, mengikat tubuhnya dengan tali, dan mulai menuruni lubang gelap itu. Dingin, sunyi, hanya suara tali yang bergesekan dengan batu. 10 meter, 20 meter, hingga ia tiba di dasar sumur yang membuka ke ruang gua bawah tanah. Di sana, ada patung batu anak kecil, dan di belakangnya, sesosok wanita tua duduk membelakanginya. Rambutnya menjuntai menutupi lantai. Raka mendekat, dan wanita itu berbalik perlahan. Wajahnya adalah wajah ibunya. Tapi tidak mungkin, ibunya sudah meninggal 5 tahun lalu. Wanita itu tersenyum dan berkata, "Akhirnya kamu datang, Raka. Kami menunggumu." Gelap menelan segalanya. Saat Raka terbangun, ia sudah berada di tempat tidur. Tapi dunia berubah. Rumah itu bersih, cerah, penuh tawa dan suara musik. Warga desa menyapanya, tapi tidak ada yang mengenalnya. Ketika ia melihat ke cermin, ia bukan lagi Raka. Ia adalah seseorang atau sesuatu yang lain. Ia telah menjadi bagian dari rumah itu, dari kutukan itu. Dan di dunia nyata, rumah itu kembali sunyi. Sumur tua tetap berdiri diam di bawah pohon beringin. Tapi jika kau cukup berani untuk mendekat di malam hari, kau akan mendengar suara dari dalamnya. Suara seorang pria memanggil namamu agar kau menjadi penggantinya.